Salam, selamat pagi. Pagi yang cerah dalam asa. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, atau mungkin 3 bulan yang lalu, semua ini hanya sebuah impian atau asa. Tidak ada sesuatu di tempat ini. Kemudian berjibaku dengan bahan-bahan yang ada untuk bisa membuat sebuah kandang. Keterbatasan bahan terkadang membuat saya hampir berputus asa. Tapi ada satu asa, ada satu kerinduan, ada satu impian untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi atau kehidupan. Perlahan mencari kayu, mengerjakannya dengan bahan-bahan yang ada, mencari bahan yang bisa digunakan, merangkainya. Akhirnya jadilah sebuah kandang ayam yang ada saat ini. Kandang ayam yang jauh dari baik. Tidak beratapkan seng, tapi beratapkan plastik. Yang penting dia tidak kena hujan. Pagi yang cerah dalam asa. Setelah kandang mulai terbentuk, saya meminta menghubungi teman-teman dan berkata, "Bagi dong aku ayammu." Tapi tidak ada yang memberi. Akhirnya memiliki sebuah pemikiran, oh iya, kenapa tidak beli anak ayam saja? 2 bulan yang lalu ayam-ayam di kandang ini seperti ini. Masih kecil-kecil. Karena curah hujan yang sangat lebat, terpaksa di lampu, sehingga ayamnya tidak kedinginan. Tapi pagi ini saya melihat ada banyak ayam di kandang ini. Hampir 100 ekor. Saya menarik sebuah pelajaran. Ternyata ketika kita masih memiliki asa, memiliki kerinduan, memiliki angan-angan, maka semuanya bisa terjadi. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Mari pelihara asa itu dalam hidup kita sendiri. Hari ini saya memiliki kurang lebih 100 ekor ayam. Di mana 3 bulan yang lalu, ini adalah sebuah mimpi. Jangankan ayam, kandangnya saja saya tidak punya. Jangankan kandang, bahannya saja pun saya tidak punya. Dari bahan-bahan yang ada, akhirnya bisa dikerjakan. Karena tetap memelihara asa,
atau impian tadi. Sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Itulah firman Tuhan. Ada 15 ekor bebek yang ada di kandang ini saat ini. Mungkin bulan depan mereka akan bisa menyumbangkan 10 butir telur per hari. Itulah asa, teman. Itulah impian. Mari milikilah impian dalam hidupmu, sehingga anugerah kasih bisa engkau nikmati. Enam tahun yang lalu, tidak ada kegiatan anak-anak atau pendidikan di tempat ini. Ada sebuah asa, ada sebuah mimpi. Puji Tuhan, berdirilah PAUD TK swasta Bethel. Dimulai dari dalam gedung gereja ini dengan diskat menggunakan triplek. Pelayanan TK Bethel dimulai. Orang berkata memaksakan diri. Orang berkata mimpi terlalu tinggi. Orang mengejek, hidup saja belum bisa cukup tapi sudah melangkah. Satu hal yang ada yang kami perbuat, yang saya pikirkan dan saya yakini, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Memang secara ekonomi, hidup saya, hidup kami, pelayanan kami jauh dari cukup. Tapi puji Tuhan, 6 tahun sudah PAUD atau TK Bethel berdiri. Setelah melihat kondisi di sekeliling, saya rindu, saya bergumul untuk menghadirkan sebuah lembaga pendidikan formal, sekolah dasar. Hati saya tergugah dengan sekolah dasar teologi Kristen, sehingga bisa membuat perbandingan, membuat konsep yang lebih baik dengan memasukkan mata pelajaran budi pekerti dan beberapa hal lainnya. Berdirilah Sekolah Dasar Teologi Kristen Bethel Integrity tahun lalu, Bapak Ibu Saudara. Semua berawal dari asa. Tuhan menyendengkan telinga, mengulurkan tangannya dan memberkati. Puji Tuhan, ada gedung yang saat ini bisa digunakan. Pada waktu itu saya memiliki pemikiran yang sangat sederhana, bahkan mungkin cenderung polos dan bodoh. Ketika orang berkata, Pak, bangun saja, mulai saja, kami siap mendukung. Bapak ambil bahan bangunan, nanti kami yang akan menopang. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya.
Tapi memang akhirnya saya diperhadapkan pada sebuah kenyataan. Dalam proses pembangunan gedung ini, akhirnya saya memiliki tunggakan di beberapa tempat atau kepada beberapa orang. Karena orang-orang yang berjanji, orang-orang yang berkata, "Pak, bangun saja, Pak, nanti kami memberi dana, kami begini, begitu." Ternyata itu hanya sebuah retorika. Empat ruangan sudah ada dengan masih tetap berusaha menyicil. Pagi hari yang indah dalam sebuah asa. Bapak Ibu Saudara, ruang kelas ini tidak lagi mencukupi untuk proses pendidikan di Bethel Integrity. Ada beberapa saudara saya yang minggu-minggu ini mendukung. Kami mencoba membeli bahan, ada batu padas, kemudian di sini sudah ada juga batu gunung. Untuk apa batunya ditumpuk? Kami tidak mau terjebak dalam asa palsu. Saya tidak mau lagi terjebak dalam kata-kata palsu yang sepertinya memotivasi, tapi membuat saya menjadi batu sandungan. Karena saya harus memiliki hutang karena pembangunan ini. Hal itu pernah terjadi dalam pembangunan gereja. Dan itu pun terjadi juga dalam pembangunan sekolah ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita membutuhkan ruangan baru untuk sekolah. Tapi kami memutuskan tidak akan memulainya sampai ada pendanaan. Orang berkata, "Bapak tidak punya iman." Iman saya, iman kami sudah bergeser lebih maju lagi. Apa itu? Kami beriman Allah mempersiapkan. Dan iman kami itu kami wujudkan dengan mengerjakan yang sudah tersiapkan. Sehingga tidak ada lagi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu bulan ini pembuatan pondasi bisa dimulai. Di sini sudah ada batu split 5 ton. Batu yang bisa digunakan untuk mencor tiang dan juga menjadi ring balok. Yang memang saya tutupi pakai tenda karena beberapa waktu yang lalu ada yang mengambilnya. Jadi ada banyak batu split yang sudah disiapkan. Ini dia. Batu untuk pembuatan pondasi sudah cukup. Kita tinggal menyiapkan semen. Menyiapkan pasir dan besi untuk ring balok bawah serta cakar ayamnya. Dibangun di mana? Ini lokasinya Bapak Ibu Saudara. Ini lokasinya. Ini lokasi pembangunan sekolah kita. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau terbeban dengan pelayanan hamba Tuhan, khususnya yang ada di pedesaan,
di mana ada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang rindu melayani Tuhan melalui dunia pendidikan, mencerdaskan anak bangsa dalam koridor firman Tuhan. Saya Sumantriono Saragi berkata, salurkan dukungan saudara melalui kami. Kita akan bangun 2 ruangan kelas di tempat ini, di depan ini. Mungkin saudara berkata, apakah Bapak bisa dipercaya? Saudara, kami melayani di tempat ini sudah kurang lebih hampir 8 tahun. Puji Tuhan, gereja sudah berdiri dan sekolah sudah berdiri. Apakah itu buktinya saya bisa dipercaya? Tergantung kepada penilaian Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi indah, pagi cerah. Dalam asa saya mengundang Bapak Ibu Saudara, tolong dukung kami dalam pelayanan ini. Terima kasih. Salam misi Pendeta Sumantriono Saragi, menggugah hati para Bapak Ibu Saudara untuk bersedia membangun 2 ruangan kelas sederhana, karena kita hanya memiliki 4 ruangan saat ini. 1 kantor, 2 ruang kelas, 1 ruang kolam berenang yang juga sering digunakan sebagai ruang untuk baptisan. Kita butuh ruangan baru. Puji Tuhan, mari bergerak bersama kami. Ada yang bertanya, dukungannya diberikan kemana? Bisa langsung ke tempat ini, Betel Partuahan, Jalan Raya Tigaras, Desa Partuahan, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bisa melalui rekening Yayasan Betel Integrity. Nanti saya akan cantumkan. Bisa melalui rekening pribadi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam hidup kita, berkarya, melayani Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap apapun dalam detik-detik kehidupan kita. Ini lokasi pembangunannya. Bahan bangunan batu padas, batu split, dan ada batu gunung sudah ada di sebelah sana. Dan bangunan gereja ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.